Oke, oke, apakah sudah terlihat untuk Sudah tampil Pak Arya. baik? Terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Em, di hari kedua ini, saya akan melanjutkan terkait tentang tema besar untuk diklat Kepala Perpustakaan pada hari ini, yaitu tentang peningkatan peran Kepala Perpustakaan untuk meningkatkan prestasi siswa. Dan di mana untuk hari kedua ini kita akan belajar bersama-sama tentang sinergi pustakawan dan guru dalam melejitkan prestasi siswa. Tema ini sebenarnya sangat menarik sekali ya. Saya mendapatkan tema ini dari tim guru mengajar, dan kalau melihat tema ini, eh, jika ada kolaborasi antara pustakawan dengan guru, maka hasilnya yaitu menciptakan siswa yang berprestasi. Dan ini memang nyata banyak yang terjadi di lingkungan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sharing kepada Bapak Ibu, Kepala Perpustakaan, pustakawan, maupun guru untuk membahas tema ini. Ya, baik. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materinya, seperti biasa, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu, ya. Jika perpustakaan Bapak Ibu ditutup 1 bulan nih, apakah pembelajaran akan terganggu? Nah, saya pengen tahu nih pendapat dari Bapak Ibu terkait perpustakaan saat ini, di mana Bapak Ibu berada. Dengan adanya ini pun saya dapat menyimpulkan keadaan perpustakaan di Indonesia itu seperti apa sih. Maka dari itu, mohon Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat ya. Gimana ya dari pertanyaan ini jawabannya seperti apa? Jujur aja tidak apa-apa Bapak Ibu, karena ini juga merupakan survei ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama tahu nih bahwa perpustakaan teman-teman itu keadaannya seperti apa. Ya, kan. Case melihat dari jawabannya masih hanya sebatas mana sini? Mulai dari jawaban terganggu. Oke. Terus apa sih? Tar, maaf. Oke, terganggu, terganggu. Tidak, karena memang di sekolah kami perpustakaannya jarang dibuka. Oke, menarik ya. Jadi tertutup nih sepertinya perpustakaannya ya. Tetap berjalan dengan baik. Oke, Masya Allah nih. Kemudian tidak, Pak. Oke, terganggu, tidak terganggu. Iya, terganggu. Pastinya terganggu karena sebagian bahan ajar ada di perpustakaan. Nah, oke. Terganggu. Aman sih karena ada jadwalnya. Oke, bagus nih. Berarti sudah ada jadwal untuk kunjung ke perpustakaan ya. Tidak, karena kegiatan KBM di sekolah saya hanya bersumber dari buku mapel saja yang dimiliki guru mapel. Oke, akan terganggu terkait dengan pengembangan literasi anak tidak berkembang jika ditutup. Sangat terganggu, terganggu. Perpustakaan kurang memadai karena kurang fasilitas ruangan. Oke, jadi keadaan fasilitasnya tidak memadai ya ternyata di SMP Negeri 29 Batam. Tidak terganggu, jelas terganggu Bapak dan tidak ada aktivitas. Oke, terganggu. Di sekolah kami juga ada pojok baca di kelas masing-masing. Oke, berarti udah bagus nih ya. Di tiap-tiap kelas sudah ada pojok baca. Kemudian bisa terganggu karena buku sah. Oke, tidak begitu terganggu karena bukan guru bahasa. Oke. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya, untuk jawabannya. Ada pojok baca di kelas. Oke, jawabannya bervariasi ya kalau melihat dari hasil komentar Bapak Ibu ya terkait jika perpustakaan ditutup 1 bulan, apakah pembelajaran akan terganggu? Oke, banyak yang bilang terganggu, hampir imbang ya tidak. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan terkait untuk pertanyaan ini ya. Saya ulangi lagi, jika perpustakaan ditutup 1 bulan, apakah pembelajaran akan terganggu? Kita lihat. Oke, ya, jika perpustakaan hanya tempat menyimpan buku atau biasa
kita sebut gudang buku seperti pertemuan kemarin, mungkin tidak terasa dampaknya, ya. Tetapi jika perpustakaannya menjadi pusat literasi dan sumber belajar, maka pembelajarannya pasti terganggu. Nah, dari jawaban ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika perpustakaan Bapak Ibu digunakan dengan maksimal, harusnya ketika perpustakaan itu ditutup pasti akan terganggu. Ya, tapi jika perpustakaannya hanya sebagai tempat untuk menaruh buku, menyimpan buku, ya, dan buku-buku tersebut tidak dimanfaatkan oleh siswa, ya pasti ketika perpustakaan itu ditutup, maka eh, tidak akan pengaruh apa-apa dengan pembelajaran. Ya, jadi harapannya dari saya sendiri sih nanti ke depannya ketika ada permasalahan seperti ini, perpustakaannya harusnya terganggu. Karena apa? Jika perpustakaannya merasa terganggu, artinya perpustakaannya saat ini sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini menjawab pertanyaan saya tadi dengan jawaban yang eh, tidak terganggu, maka nas ke depan harapannya adalah terganggu ya. Jadi eh, perpustakaan ditutup, pembelajarannya pun akan terganggu ya. Jadi sinergi antara perpustakaan dengan pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Nah, di sini jika perpustakaan ditutup, maka yang berdampak adalah satu, kualitas sumber belajar menurun. Ya, kenapa? Karena siswa kehilangan akses terhadap buku rujukan dan bahan pendukung belajar. Nah, perpustakaan yang baik biasanya adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi siswa dan salah satu kegiatan siswa untuk datang ke perpustakaan adalah memanfaatkan buku perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Ya. Jadi kalau misalnya perpustakaannya ditutup, maka siswa akan kehilangan, aduh saya harus mengerjakan ini di mana nih? Sumber referensinya ada di perpustakaan. Nah, maka kualitas sumber belajarnya pun akan menurun. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan belajar mandiri melemah. Ya. Karena salah satu fungsi dari perpustakaan adalah mengajarkan atau memberikan aktivitas para siswa untuk bisa belajar mandiri. Mereka tidak bergantung atau tidak selalu bergantung belajar pada saat di kelas ya bersama dengan guru atau mereka belajar di bimbel, tapi mereka juga bisa belajar secara mandiri, yaitu dengan datang ke perpustakaan. Ya. Jadi di sini siswa lebih bergantung pada penjelasan guru saja. Kalau hanya berfokus ke penjelasan guru di kelas, maka pengetahuannya pun ya akan hanya segitu saja. Untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmu, maka perlu yang namanya datang ke perpustakaan. Mereka bisa belajar mandiri, belajar apa saja. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelajaran berbasis literasi terhenti. Ya. Seperti pertemuan kemarin ya, beberapa kegiatan proyek literasi di mana untuk menciptakan siswa yang berprestasi, maka di perpustakaan ya harus memiliki kegiatan literasi. Oke, kegiatan literasinya harus berjalan. Oke. Jadi kalau perpustakaannya ditutup, ya maka program atau kegiatan itu pun juga akan hilang, akan terhenti. Oke. Kegiatan membaca terstruktur dan tugas berbasis referensi juga berkurang. Nah, itu jadi poin ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu budaya akademik sekolah menurun. Ya, ruang eksplorasi pengetahuan tidak tersedia. Jadi bagi para siswa tentunya dari segi prestasinya pun bisa saja menurun karena ilmu tambahan mereka selain belajar di kelas, di bimbel, yaitu mereka bisa belajar mendapatkan banyak pengetahuan ya melalui perpustakaan sekolah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, harapan saya adalah bagi Bapak Ibu yang tadi menjawab ya tidak terganggu, harapannya ke depan nanti ketika menemukan permasalahan ini jawabannya adalah terganggu. Kalau terganggu artinya apa? Artinya adalah perpustakaannya sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi yang efektif antara pustakawan dan guru. Nah, untuk bisa menciptakan perpustakaan yang aktif, perpustakaan yang menarik, baik, maka perlu yang namanya kolaborasi.
antara pustakawan dan guru. Jadi pustakawan tidak bisa berjalan dengan sendiri, ya. Tentu perlu bantuan guru ketika kita berbicara tentang perpustakaan sekolah. Ya. Yang pertama yaitu mengintegrasikan literasi ke pembelajaran. Ya. Jadi, para guru bisa memberikan pembelajaran dengan menghubungkan atau mengaitkan tentang literasi. Dan untuk mendapatkan pengetahuan seputar literasi, pembelajaran bisa dilakukan di perpustakaan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan suasana yang baru. Siswa pastinya lama-kelamaan akan bosan ketika mereka belajar di dalam kelas terus-menerus. Mereka butuh suasana yang baru, ya, kondisi yang berbeda. Maka dari itu, sebaiknya guru berkolaborasi dengan pustakawan. Salah satunya adalah memberikan pembelajaran atau eh, mengajar siswa di perpustakaan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan sumber belajar sesuai materi. Nah, di sini peran pustakawan dan guru sangat penting sekali, ya. Guru menyediakan kebutuhan sumber, ya, materi apa saja atau buku apa saja yang dibutuhkan oleh guru, kemudian nanti pustakawan yang akan mencarikan, ya, sumber yang dibutuhkan oleh guru untuk mengajar di kelas. Ya, jadi di sini tentunya saling melengkapi, ya. Guru membutuhkan koleksi, kemudian pustakawan bisa membantu untuk mencarikan koleksi, artinya perpustakaannya bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Ya. Sekali lagi, di sini perpustakaan itu tidak hanya tempat untuk membaca saja, ya. Tapi juga bisa sebagai sumber belajar. Artinya, pembelajaran bisa dilakukan di perpustakaan atau bahkan sebaliknya, ya. Pustakawan memberikan arahan pelatihan di dalam kelas, ya, yang mana mengajarkan para siswa, misalnya contohnya adalah tentang literasi informasi. Ya, jadi saling berkolaborasi untuk menciptakan sebuah kegiatan. Nah, oleh karena itu, terdapat tiga unsur indikator prestasi siswa. Artinya, perlu ada tiga unsur, ya, yang mana saling berkaitan dan dengan adanya kaitan tersebut maka bisa menciptakan prestasi siswa. Ya, tiga unsur itu apa saja? Yang pertama yaitu guru. Ya, guru adalah seseorang yang berprofesi tentunya mengajarkan ilmu, memberikan ilmu kepada para siswa. Ya. Dan yang kedua adalah pustakawan. Pustakawan di sini seseorang yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan dan sains informasi, yang mana tugasnya salah satu adalah menyediakan sumber. Ya. Kemudian yang ketiga adalah siswa. Nah, siswa di sini adalah eh, sekumpulan, ya, orang yang dimana datang ke sekolah untuk belajar, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dari tiga unsur ini tentunya untuk bisa menciptakan prestasi siswa harus saling terkait, ya. Guru, guru ketika mengajar butuh yang namanya sumber. Nah, sumber itu didapatkan dari mana? Dari pustakawan. Ya, di sini pustakawan yang akan melakukan kurasi, akan mencarikan koleksi-koleksi buku yang sesuai dengan permintaan guru. Dan di mana koleksi-koleksi tersebut nantinya akan diajarkan guru kepada siswa. Jadi, di sini siswa juga akan mendapatkan manfaat dari guru yang menjelaskan, di mana guru tersebut mendapatkan informasi tersebut dari koleksi perpustakaan yang dicari oleh pustakawan. Ya, jadi guru, pustakawan, dan siswa saling terkait, ya, untuk bisa menciptakan prestasi siswa. Ya, seperti itu. Jadi perpustakaan yang baik itu adalah seperti ini, ya, Bapak Ibu semuanya. Perpustakaannya aktif, ya, pustakawan dan guru melakukan kolaborasi, yang mana tujuannya adalah supaya siswa bisa berprestasi. Nah, kemudian di sini ada peran guru dan pustakawan pada perpustakaan. Ya, perannya apa saja? Ya, di sini pertama adalah peran pustakawan.
Nah, peran pustakawan di sini adalah sebagai kurator sumber belajar. Artinya, perpustakaan tentunya merupakan sebuah eh, tempat di mana terdapat banyak ilmu pengetahuan, ya, dan ilmu pengetahuan itu bisa berbentuk tercetak, digital, ya, multimedia. Nah, tugas dari pustakawan adalah melakukan kurator yang menyeleksi eh, koleksi-koleksi tersebut yang dibutuhkan oleh sekolah, ya, untuk pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu peran pustakawan. Kemudian berikutnya adalah fasilit pustakawan juga harus mempunyai skill yang baik, ya. Jadi saat ini pustakawan itu tidak boleh masih menggunakan stereotip yang mana pustakawan itu galak, ya. Kemudian em, apa namanya, suka bentak. Kemudian pustakawan dianggap tidak ramah, ya, tidak welcome kepada para peserta, ya. Dan tugasnya pustakawan hanya menjaga buku, ya, hanya mengolah buku, mengolah dan menjaga, sudah itu aja. Tetapi saat ini pustakawan harus bisa menjadi fasilitator. Contohnya di sini adalah fasilitator literasi informasi, ya. Jadi pustakawan juga bisa memberikan pelatihan atau workshop kepada para siswa, ya. Contohnya adalah literasi informasi. Jadi siswa bisa didatangkan ke perpustakaan seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian di situ tugas pustakawan adalah memberikan pelatihan terkait bagaimana melakukan literasi informasi yang baik. Karena kita tahu ya bahwa Gen Z itu sangat rentan sekali terhadap informasi hoax. Kenapa? Karena eh, para siswa yang tergolong masuk kepada Gen Z itu setiap bangun tidur aja mereka pasti yang dicari adalah handphone. Nah, ketika membuka handphone, mereka membuka media sosial. Nah, di media sosial tersebut banyak sekali informasi yang beredar, ya. Dan bahkan informasi yang beredar di media sosial pun tidak selalu benar. Banyak hoax yang ada di media sosial. Nah, kita atau Bapak Ibu semua sebagai pustakawan, kepala perpustakaan, ya harus mampu, ya, memberikan atau menjelaskan terkait tentang literasi informasi kepada para siswa supaya para siswa tidak terjebak dengan informasi hoax. Mereka mampu mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan di media sosial, ya. Karena ketika mereka terjebak di informasi hoax, maka itu tentunya akan berbahaya, apalagi saat ini sudah ada undang-undang ITE, ya. Jadi ketika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, ya bisa saja terjerat pidana hukum. Ya, oleh karena itu eh, sebagai pustakawan, kepala perpustakaan atau guru, ya perlu untuk memberikan fasilitator terkait literasi informasi. Nah, berikutnya adalah peran pustakawan, yaitu, ya, secara umum ini pengelolaan ruangan, ya. Jadi pustakawan tentunya tidak hanya sebagai penyeleksi sumber belajar, sebagai fasilitator juga tentu mampu mengelola perpustakaan dengan baik dan benar, ya. Nah, karena untuk mengelola perpustakaan pun juga perlu belajar, ya, tidak asal-asalan dalam mengelola perpustakaan. Contohnya, seperti yang ada di gambar, perpustakaan tersebut sedang melakukan penataan buku, ya. Dan untuk menata buku seperti ini juga tidak asal menaruh, ya. Pasti Bapak Ibu tahu, ya. Ada yang namanya nomor klasifikasi, ya. Ada label buku, ya. Ketika akan menaruh buku, maka harus disesuaikan dengan nomor klasifikasinya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah dalam mencari sebuah informasi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah peran guru. Peran guru di sekolah tentunya yaitu mengintegrasikan perpustakaan dalam pembelajaran. Ya. Artinya, ya, eh, pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu bisa dilakukan dengan kolaborasi bersama perpustakaan. Contohnya seperti yang ada di gambar,
Di sini adalah ilustrasi di mana guru meminta kepada pustakawan untuk bisa ya menjadi fasilitator seperti tadi ya, memberikan pelatihan kepada para siswa, tetapi dilakukan di kelas ya, bukan di perpustakaan. Jadi guru yang mengundang pustakawan untuk datang ke kelas dan memberikan materi kepada para siswa ya, seperti itu. Kemudian guru juga bisa mendesain tugas berbasis proyek ya. Jadi di kelas, guru sudah menjelaskan kepada para siswa terkait tugasnya dan di mana tugasnya diminta para siswa untuk mencari jawabannya dan mengerjakannya di perpustakaan ya. Jadi perpustakaan tentunya bisa dimanfaatkan dengan tugas proyek ini dan nantinya para siswa bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan koleksi yang ada di perpustakaan ya. Jadi perpustakaan juga tentunya tidak sepi dan ramai dimanfaatkan oleh para siswa. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, ketika jam pelajaran dimulai, biasanya perpustakaan sekolah itu sepi. Ya. Perpustakaan itu mulai banyak siswa berdatangan itu di jam istirahat. Ya. Namun, berbeda dengan kondisi sekolah yang mana sudah memiliki jadwal literasi atau jadwal kunjung perpustakaan. Ya. Seperti contohnya saya sendiri. Saya dulu sebelum menjadi dosen, saya adalah seorang pustakawan sekolah juga, Bapak Ibu, ya, seperti Bapak Ibu semuanya. Dan di perpustakaan yang saya kelola itu, kita sudah berkolaborasi dengan guru, ya, untuk apa? Untuk meminta jadwal kunjung perpustakaan di setiap kelas. Jadi, setiap kelas ada kesempatan untuk datang ke perpustakaan, ya. Bukan di jam istirahat tapi ya, di jam-jam mulai pembelajaran. Jadi diberikan waktu untuk mereka wajib datang ke perpustakaan ya. Nah, kalau mereka pengen datang lagi, mereka bisa datang di waktu jam istirahat. Ya, jadi perpustakaan juga akan ramai terus Bapak Ibu, tidak kosong ya. Jadi kita sebagai perpustakaan juga senang oh perpustakaannya eh, banyak orang dimanfaatkan oleh para siswa ya dengan apa? Dengan adanya tadi melakukan jadwal ya kunjungan per kelas ya di perpustakaan. Nah, nanti ketika siswanya datang ke perpustakaan ya udah berarti tanggung jawab pustakawannya. Guru hanya mengantar saja sampai ke perpustakaan kemudian menyerahkan ke pustakawan dan pustakawanlah yang di situ yang bertindak. Ya, mereka pustakawan bisa memberikan pelatihan, memberikan eh, seminar dan sebagainya. Pokoknya di situ sudah tanggung jawabnya pustakawan. Nah, kemudian bisa mengajak siswa belajar di perpustakaan. Ya, tadi ya kalau kalau ini artinya mengajak siswa belajar di perpustakaan. Contohnya adalah misal ada guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia tersebut mengajak siswanya untuk datang ke perpustakaan, tapi yang mengajar adalah gurunya, bukan pustakawannya. Beda dengan yang tadi ya. Jadi memang siswa dan guru datang ke perpustakaan, kemudian guru tersebut mengajar di perpustakaan dan misal contohnya adalah mengajarkan tentang cerpen, maka di perpustakaan para siswa bisa mencari koleksi terkait tentang cerpen dan mengerjakan tugas meringkas cerpen langsung di perpustakaan. Ya, jadi ini adalah peran guru ya yang bisa diterapkan di perpustakaan. Nah, kemudian di sini ada model kolaborasi guru dan pustakawan. Ya, maaf. Ya, di sini terdapat penelitian dari Juliana tahun 2021, di mana penelitian ini mengatakan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan oleh guru sangat membantu proses pembelajaran, terutama saat pembelajaran daring dan berbasis informasi. Nah, arti dari penelitian ini adalah bahwa ketika guru itu melibatkan pembelajarannya dengan perpustakaan ya, maka proses pembelajarannya itu bisa dilakukan dengan baik dan tentunya siswa akan merasa senang karena mendapatkan suasana yang baru. Ya.
Nah, jadi maka dari itu dari penelitian ini perlu sekali para guru untuk bisa berkolaborasi dengan pustakawan supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru bisa memanfaatkan perpustakaan, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke modelnya. Nah, model satu di sini ada kolaborasi kurikulum. Nah, pustakawan menyiapkan sumber sesuai materi pembelajaran. Ya, jadi untuk menyiapkan kolaborasi kurikulum perlu ada yang namanya rapat antara guru dengan pustakawan untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menyelaraskan ya, untuk menyiapkan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan oleh guru untuk mengajar nantinya ya. Kemudian yang kedua, guru memberi tugas berbasis literatur. Nah, guru tentunya perlu yang namanya memberikan tugas berbasis literatur dan tugas tersebut ya dikerjakan di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada model dua kolaborasi pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan di perpustakaan ya seperti yang tadi. Maka pembelajaran tidak harus di kelas terus-menerus, tapi bisa di luar. Nah, salah satu contohnya adalah di perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Karena perpustakaan adalah sumber informasi ya. Banyaknya koleksi yang bisa ditemukan oleh para siswa. Ya. Jadi siswa juga pastinya akan mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan ketika berada di perpustakaan. Ya, maka dari itu pembelajaran bisa dilakukan di perpustakaan. Kemudian yang kedua, pustakaan menjadi co-teacher literasi. Artinya apa? Pustakawan di sini mendampingi guru ya dalam memberikan pembelajaran ya, mendamping ya. Jadi tidak hanya guru saja yang memberikan materi, tetapi pustaka juga bisa memberikan materi ya sesuai dengan kemampuan pustakawan tersebut ya. Jadi saling melengkapi ya. Kemudian yang model ketiga yaitu kolaborasi evaluasi. Pustakawan membantu menilai kualitas referensi siswa. Ya. Yang kedua, guru menilai pemahaman akademik. Artinya, ketika memanfaatkan perpustakaan, ya, perpustakaan bisa membantu dari segi kualitas sumber yang dipakai siswa. Ya. Karena salah satu skill pustakawan adalah mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Jadi ketika siswa mengerjakan tugasnya dan mencantumkan sumbernya, pustakawan mampu mengetahui apakah referensi yang digunakan oleh siswa ini benar atau salah. Ya, harusnya pustakawan punya skill seperti itu ya. Nah, kemudian guru menilai pemahaman akademik. Jadi guru menilai dari hasil tulisan para siswanya. Nah, jadi di sini untuk proses evaluasi pustakawan juga bisa dilibatkan ya. Jadi dengan adanya model satu, model 2 dan model 3, harapannya adalah guru dan pustakawan bisa memanfaatkan perpustakaan yang mana tujuannya supaya para siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang baik sehingga menciptakan siswa yang berprestasi. Ya. Karena kita tahu bahwa ketika siswa banyak yang berprestasi, ya tentunya sekolahannya pun baik. Nah, kalau sekolahannya baik, berarti perpustakaannya juga baik. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, perpustakaan itu merupakan jantung, ya, jantungnya sekolah. Artinya kalau jantungnya berjalan dengan baik, ya sekolahannya pun pasti akan berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuat sebuah proposal ya, kemudian membuat sebuah program didiskusikan dengan kepala sekolah, namun kepala sekolahnya tidak respon dengan baik, ya bilang aja, oh berarti Bapak tidak ingin sekolahannya itu menjadi sekolahan yang terbaik, tidak ingin menciptakan siswa berprestasi. Ya karena memang keterlibatan ya, perpustakaan yang baik akan menghasilkan eh, siswa yang berprestasi, ya seperti itu.
Nah, kemudian di sini lanjutannya adalah tentang proyek literasi kolaboratif guru dan pustakawan. Nah, jadi di sini ada beberapa proyek yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya, ya. Yang di mana proyek ini tentunya melibatkan kolaborasi antara guru dan pustakawan. Yang pertama yaitu ada Reading Corner by Class. Ya. Kemudian yang kedua ada literasi ambassador. Ya. Yang berikutnya ada buku rekomendasi. Ya. Jadi ada tiga proyek literasi yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Reading Corner by Class, atau yang biasa eh, disebut sebagai pojok baca. Dan tadi juga saya sempat membaca komentar dari salah satu peserta tentang pojok baca. Oke, jadi bagi sekolahan yang sudah menerapkan pojok baca, nah itu merupakan salah satu program perpustakaan yang bisa dikatakan bagus dan baik ya. Jadi kita melatih para siswa untuk gemar membaca. Jadi membaca tidak harus di perpustakaan. Mereka bisa membaca di kelas, yaitu di pojok baca yang sudah disediakan. Ya karena tadi waktu untuk datang ke perpustakaan tidak selalu banyak waktunya ya. Jadi ketika contoh di sekolah tersebut gurunya tidak datang ya, atau gurunya telat datang untuk mengajar. Nah, daripada bengong di kelas, mereka bisa menggunakan pojok baca untuk membaca buku, ya, untuk mencari banyak informasi, ya. Jadi menggunakan waktu luang di kelas untuk hal-hal yang positif, ya, bukan malah para siswa lari keluar, kejar-kejaran, ya, dan sebagainya. Tapi gunakanlah untuk hal-hal yang positif, yaitu salah satunya membaca. Ya. Jadi di sini setiap kelas memiliki sudut baca tematik yang disusun bersama guru dan pustakawan. Ya, kenapa guru dan pustakawan? Karena konsep untuk pojok baca ini adalah guru yang mendesain, yang membuat pojok bacanya mau seperti apa, ya, desainnya mau seperti apa, gambarnya seperti apa, ya, modelnya seperti apa. Nah, kemudian pustakawan tugasnya adalah menyediakan koleksinya. Jadi eh, di kelas-kelas bisa meminjam koleksi yang ada di perpustakaan, ya. Nah, di sini adalah tugas pustakawan untuk mencari koleksi yang dibutuhkan oleh guru. Ya, kemudian ketika sudah mendapatkan koleksinya, maka koleksi tersebut bisa ditaruh di pojok baca. Ya. Jadi dengan tujuan pembelajaran ini mendekatkan sumber bacaan ke ruang belajar siswa. Ya. Jadi siswa bisa baca di mana saja, ya, tidak harus ke perpustakaan. Ya, jam kosong di kelas, mereka bisa baca, bisa memanfaatkan pojok baca. Ya. Dan pojok baca ini tidak luas kok, hanya butuh ukuran kecil saja untuk membuat pojok baca. Jadi saya rasa tidak akan memakan tempat di kelas, ya, karena biasanya di kelas itu bagian belakang itu banyak sisa kosong. Nah, sisa kosong itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pojok baca. Ya. Kedua, menghubungkan bacaan dengan materi pelajaran. Ya, jadi bisa tuh sambil menunggu gurunya datang, kemudian di situ ada bacaan koleksi yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut, bisa dibaca-baca dulu. Jadi ketika guru menjelaskan materi tersebut, si siswa sudah paham terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk kebiasaan membaca kontekstual ya. Jadi harapannya dengan adanya pojok baca ini siswa terlatih ya untuk apa? Setiap hari membaca ya. Kebiasaan membaca sudah menjadi hal yang menjadi kebutuhan primer ya. Jadi kalau nggak baca sehari pun rasanya gimana gitu ya, pusing atau apa. Jadi dalam sehari pasti baca buku. Nah, dari situ maka tentunya bisa menciptakan siswa berprestasi. Oke. Nah, cara pelaksananya seperti apa? Yang pertama yaitu guru menentukan tema atau topik pelajaran bulan ini.
Ya, misal di bulan ini guru menentukan topik terkait tentang herbivora. Ya, berarti pustakawan menyiapkan buku-buku terkait tentang binatang-binatang yang termasuk herbivora. Ya, jadi di pojok baca disediakan koleksi ya seperti kelinci, ya kemudian apa gajah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, buku diputar antar kelas tiap periode. Ya, jadi nanti bisa bergilir nih, misal di kelas satu tentang herbivora, di kelas 2 tentang karnivora. Nah, besoknya ditukar ya, yang kelas satu tentang karnivora, kelas 2 tentang herbivora. Ya gitu. Jadi rolling saja diputar. Jadi akan lebih enak ya. Jadi siswa juga tidak bosan nih. Ah, satu bulan udah buku ini, masa bulan berikutnya buku ini lagi, buku ini terus. Nah, perlu ada pergantian buku di pojok baca ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, siswa membuat ringkasan atau refleksi bacaan. Ya, ini bisa dijadikan sebagai tugas bagi para guru supaya apa? Supaya tujuannya adalah siswa memang benar-benar memaksimalkan pojok baca ya. Benar-benar siswa membaca bacaan yang ada di pojok baca, bukan hanya sekedar tempat saja, bukan hanya sekedar pemandangan saja, tetapi mereka benar-benar memanfaatkan tempat itu. Ya. Nah, dampaknya yang pertama yaitu frekuensi membaca siswa. Iya. Siswa diharapkan meningkat untuk gemar membacanya. Kemudian yang kedua, kualitas tugas berbasis bacaan. Nah, dampaknya adalah tugas-tugas bisa dialihkan ke dalam bentuk bacaan. Ya, supaya apa? Supaya pojok baca ini bisa dimanfaatkan, tidak hanya dilihat saja. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu kunjungan ke perpustakaan meningkat ya. Jadi setelah mereka sering menggunakan pojok baca, sudah membaca buku-buku yang ada di situ, mereka ketagihan. Ah, bukunya cuma segini aja nih, nggak ada lagi. Akhirnya mereka beralih ya, beralih datang ke perpustakaan untuk mencari sumber bacaan yang lainnya karena di pojok baca sudah dibaca semua. Seperti itu ya. Nah, kemudian proyek yang kedua yaitu literasi ambasador. Ya, Bapak Ibu, di perpustakaan sekolah itu perlu yang namanya ambasador. Ya, ambasador ini biasa disebut sebagai duta literasi. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan agitasi perpustakaan, biasanya salah satunya adalah di perpustakaan sekolah itu memiliki duta literasi. Ya. Duta literasi itu penting ada. Kenapa? Ya. Program siswa tutor literasi menjadi penggerak budaya membaca di sekolah. Jadi dengan adanya duta literasi, ya, siswa tersebut bisa menggerakkan teman-temannya untuk apa? Gemar membaca, bisa mengajak teman-temannya untuk suka datang ke perpustakaan, ya. Jadi di sini siswa ke siswa, ya, siswa mempengaruhi siswa untuk ya bisa gemar membaca. Nah, peran siswa duta literasi adalah satu, mengkampanyekan kegiatan membaca. Ya, jadi sebagai duta literasi ya selalu mempromosikan, selalu apa ya, memberitahu kepada teman-temannya untuk ya gemar membaca, yang mengkampanyekan dengan berbagai kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua, membantu teman memilih buku. Nah, sebagai duta literasi, tentunya nanti akan diberi bekal oleh pustakawan. Bagaimana caranya memilih buku yang benar, bagaimana caranya menghindari hoax, ya. Itu nanti akan diajarkan dulu oleh pustakawan kepada duta literasi. Nah, nanti duta literasi bisa membantu teman-temannya dalam memilih buku. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadi fasilitator kegiatan literasi kelas. Ya, oke. Karena eh, seperti yang tadi saya sampaikan, para siswa masih banyak yang belum paham tentang literasi, informasi, maka duta literasi punya
wewenang atau tanggung jawab untuk menjadi fasilitator di kegiatan literasi di kelas. Ya. Jadi duta literasi bisa ke kelas-kelas untuk menjelaskan bagaimana caranya melakukan literasi yang baik dan benar. Ya. Kemudian yang keempat, mengelola kegiatan review buku. Ya, jadi duta literasi juga punya kegiatan, salah satunya adalah kegiatan mereview buku, dan review buku ini bisa dilakukan dengan teman-temannya. Nah, cara pelaksanaannya adalah untuk bisa melakukan eh, literasi ambassador ini, seleksi siswa berdasarkan minat literasi. Ya, jadi perlu dilakukan seleksi, bukan asal nunjuk aja. Misalnya, ini siswa kayaknya bagus nih buat jadi duta literasi karena good looking. Nah, bukan seperti itu. Ini pantas nih jadi duta literasi karena apa? Karena akrab dengan saya. Nah, bukan seperti itu, tapi butuh yang namanya proses. Ya, sehingga perlu dilakukan seleksi terhadap beberapa siswa yang minat terhadap literasi. Ya. Kemudian setelah diseleksi didapatkan calon untuk duta literasi, maka diberikan pelatihan singkat oleh pustakawan, ya diberikan arahan, diberikan bimbingan, diberikan skill tambahan, ya, kepada duta literasi, supaya duta literasi bisa menjalankan perannya dan tentunya bisa menjadi role model bagi para teman-temannya, sehingga teman-temannya juga tertarik untuk datang ke perpustakaan dan mempunyai minat baca yang tinggi, ya seperti itu. Kemudian eh, keempat adalah evaluasi kontribusi setiap semester. Jadi tentunya perlu dilakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap duta literasi, apakah sudah menjalankan perannya dengan baik atau tidak. Nah, berikutnya dampaknya yaitu budaya literasi tumbuh dari siswa untuk siswa, ya. Jadi perpustakaan punya role modelnya nih. Ini adalah salah satu siswa terbaik, ya, yang menjadi duta literasi, ya. Maka teman-temannya diharapkan mampu memiliki kemampuan atau kebiasaan yang sama seperti duta literasi. Jadi tidak hanya guru saja yang menjadi role model buat siswanya, tetapi temannya sendiri juga bisa. Ya, maka dari itu perlu yang namanya duta literasi. Karena kalau misalnya eh, s- satu siswa mengajak siswa lain tanpa ada gelar duta literasi, ya bisa saja si siswa tersebut merasa ini ya, tak acuh, ya, tidak peduli lah ngapain ngajak-ngajak saya. Tetapi kalau siswa tersebut punya gelar sebagai duta literasi, maka siswa yang diajak pastinya akan mempertimbangkan ajakan tersebut, dan bisa jadi mereka mau untuk, ya, datang ke perpustakaan, membaca buku ke perpustakaan, ya, sehingga tingkat gemar membaca para siswa bisa meningkat. Kemudian di sini ada buku rekomendasi berdasarkan mata pelajaran. Ya. Jadi guru dan pustakawan bersama-sama menyusun daftar bacaan pendukung untuk setiap mata pelajaran. Ya. Oke, jadi di sini guru dan pustakawan tentunya harus melakukan diskusi, ya, dan pustakawan mampu memberikan koleksi yang dibutuhkan oleh guru supaya guru tidak membeli buku di luar. Ya. Guru tidak meminjam buku di luar, tetapi guru bisa memanfaatkan buku atau koleksi di perpustakaannya, ya. Jadi perpustakaannya juga kepake, ya, perpustakaannya juga aktif, tidak pasif, ya, tidak sepi, ya. Seperti itu, ya. Kemudian untuk tujuannya yaitu menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar utama, bukan pelengkap, ya. Jadi dengan adanya buku rekomendasi berdasarkan mata pelajaran, perpustakaan tentunya sangat penting sekali perannya, ya. Jadi perpustakaan bukan hanya sebagai pelengkap, karena
sumber-sumber materi yang diajarkan oleh guru didapatkan di perpustakaan. Ya. Nah, cara pelaksanaannya yaitu satu, guru menyampaikan kompetensi pembelajarannya, apa saja yang dibutuhkan ya sumbernya oleh guru, eh, kemudian disampaikan kepada pustakawan. Ya, jadi guru perlu melakukan diskusi dengan pustakawan. Nah, kemudian yang kedua, pustakawan mengkurasi buku relevan ya. Pustakawan mencari buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan guru tadi ya. Guru mintanya apa, pustakawan bisa menyediakan. Ya, jika tidak ada, ya bisa diusahakan pustakawan untuk bisa melakukan pengadaan buku ya untuk buku yang diminta oleh guru. Ya, jadi guru akan merasa sangat terbantu. Mereka tidak usah keluar untuk mencari buku. Ya, tinggal memanfaatkan perpustakaan aja sudah dapat banyak sumber informasi. Kemudian yang ketiga yaitu daftar rekomendasi ditempel di kelas dan perpustakaan. Artinya bahwa daftar rekomendasi atau buku-buku yang dipakai untuk pembelajaran bisa diketahui oleh banyak siswa dan siswa bisa membacanya lebih detail ya, baca lebih lama dengan apa? Dengan berkunjung ke perpustakaan ya. Misal contohnya di kelas guru menjelaskan sebuah materi ya, materi tersebut berasal dari sebuah buku yang mana bukunya berada di perpustakaan. Nah, karena si siswa merasa kurang terhadap informasi yang disampaikan oleh guru, mereka bisa mencari di perpustakaan. Dan di perpustakaan, siswa bisa membaca langsung, dan jika dirasa waktunya tidak banyak untuk menguasai materi tersebut, mereka bisa meminjam ke perpustakaan. Jadi bisa dibawa pulang untuk dilanjutkan dibaca di rumah. Ya. Yang keempat, tugas pembelajaran berbasis referensi yang diberikan. Ya, jadi juga bisa dikaitkan dengan tugas, ya, yang mana tugas tersebut bisa dikerjakan di perpustakaan. Kemudian dampaknya satu, kualitas referensi siswa. Ya. Jadi para siswa tentunya akan mendapat banyak referensi ya yang bervariasi karena memanfaatkan perpustakaan ya karena guru memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, siswa bisa mencari informasi tambahannya juga di perpustakaan. Kemudian yang kedua, kemampuan mencari informasi ya. Jadi para siswa nanti akan terbiasa untuk bisa mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, prestasi akademik meningkat ya. Ya, meningkat ya. Jadi dengan adanya eh, buku rekomendasi yang diberikan oleh perpustakaan dari hasil diskusi guru dan pustakawan, maka kualitas sumber yang diberikan tentunya sangat bermanfaat dan akan menghasilkan siswa yang berprestasi. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan kepemimpinan kepala perpustakaan, ya, seperti tema besarnya adalah untuk kepala perpustakaan, maka ada beberapa peran yang harus dimiliki oleh kepala perpustakaan. Yang pertama yaitu merancang program literasi berbasis kurikulum. Jadi program literasi yang dibuat oleh kepala perpustakaan harus bersinergi dengan kurikulum sekolah, ya, harus bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, ya. Jadi tentunya bisa melibatkan guru di kegiatan ini. Kemudian peranan kedua yaitu mengkoordinasi guru dan pustakawan. Artinya memberikan wadah supaya guru dan pustakawan bisa berdiskusi, bisa mengadakan kegiatan secara bersama supaya minat baca para siswa meningkat. Ya. Berikutnya adalah mengevaluasi dampak layanan perpustakaan. Ya, jadi kepala perpustakaan juga perannya adalah mampu mengevaluasi, ya, melihat hasil dari layanan perpustakaan yang sudah diberikan kepada siswa. Apakah layanan tersebut bermanfaat buat siswa dan guru? Nah, peran kepala perpustakaan itu sangat penting di sini. Jika ternyata tidak, nah, berdampak, maka harus ada yang diperbaiki. Ya.
Tetapi jika ternyata dari hasil evaluasi memiliki dampak, maka perpustakaannya sudah berjalan dengan baik. Artinya, kepala perpustakaan bisa mempertahankan ya kualitas perpustakaannya dengan layanan seperti itu, atau bisa ditingkatkan lagi untuk layanan perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka. Ya, seperti itu. Jadi, kepala perpustakaan itu tugasnya tidak hanya untuk mengelola buku saja. Kemudian, yaitu mengembangkan budaya akademik sekolah. Ya, jadi membiasakan untuk para siswa dan guru memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran. Oke, nah itu tadi terkait tentang pustakawan berkolaborasi dengan guru. Nah, berikutnya adalah seperti janji saya di pertemuan yang pertama atau kemarin, bahwa saya selaku Duta Etika Indonesia, ya, di sini saya ingin memberikan pengen menyampaikan beberapa informasi terkait tentang etika berada di perpustakaan. Dan karena saat ini saya masih banyak menemukan para siswa yang tidak memiliki etika ketika berada di perpustakaan. Ya. Dan hal ini tentunya perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya sebagai kepala perpustakaan, sebagai pustakawan, bahwa etika itu sangat penting, eh, dan etika itu perlu ditaati, perlu dilaksanakan bagi para siswa. Ya. Mengapa etika itu penting? Ya, karena satu, menjaga kenyamanan bersama. Ya. Dengan adanya para siswa yang menjaga etikanya ketika berada di perpustakaan, maka otomatis keadaan perpustakaan akan menjadi nyaman, ya, tenang, tidak gaduh. Ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab. Artinya, dengan adanya etika, para siswa tentunya punya rasa tanggung jawab. Mereka bukan di kelas loh, mereka ada di perpustakaan. Berarti mereka harus mematuhi peraturan yang ada di perpustakaan. Tidak seenaknya, tidak bisa diterapkan antara di kelas dengan perpustakaan karena dua tempat itu berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan budaya belajar yang positif. Ya, dengan adanya etika, siswa bisa beretika dengan baik di perpustakaan, maka eh, budaya belajar atau belajar para siswa ketika memanfaatkan perpustakaan untuk berdiskusi bersama, untuk mengerjakan tugas, itu bisa terlaksana dengan baik karena tidak ada gangguan dari siswa-siswa lainnya. Ya. Nah, etika dasar di perpustakaan apa saja sih? Nah, oke, yang pertama, menghormati sesama pengguna. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita kadang melihat ya, ketika siswa datang ke perpustakaan, ya ada beberapa siswa yang suka jahil, iseng, ya, sehingga mengganggu konsentrasi siswa lain ketika sedang membaca, ketika sedang belajar, atau ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, siswa-siswa seperti ini harus dinasihatin, ya. Mereka harus bisa beretika ketika berada di perpustakaan, ya. Karena ketika menemukan siswa yang tidak beretika seperti ini, tentunya akan memberikan ketidaknyamanan bagi siswa lainnya. Akhirnya perpustakaannya bisa jadi sepi. Ah, males ah ke perpustakaan karena nggak nyaman nih. Saya digangguin terus sama teman saya, tapi tidak ditegur sama pustakawannya. Nah, akhirnya bisa mempengaruhi atau menjadi eh, penurunan ya minat kunjung perpustakaan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu merawat koleksi dan fasilitas. Nah, kita juga pernah menjumpai ya beberapa siswa yang datang ke perpustakaan tetapi mereka tidak merawat koleksinya. Ya, contohnya adalah ketika mereka datang ke perpustakaan, kemudian mereka melihat-lihat atau memilih buku yang ada di rak,
Nah, mereka mengambilnya, kemudian menaruhnya kembali, namun tidak menaruh di tempat semula. Nah, itu salah satu contoh siswa yang tidak beretika ya. Harusnya ketika dia sudah mengambil di nomor klasifikasi sekian, maka juga harus mengembalikan di nomor klasifikasi tersebut. Atau biasanya ada perpustakaan yang menyarankan bagi para siswa ketika sudah mengambil buku di rak buku, maka ketika akan mengembalikannya jangan ditaruh di rak buku lagi, tetapi taruh aja di eh, meja khusus untuk kumpulan buku-buku yang habis dibaca. Jadi nanti supaya pustakawan yang akan menaruh kembali buku-buku tersebut sesuai dengan nomor klasifikasi, ya. Karena terkadang kita eh, ini melihat bahwa siswa itu nggak paham ini nomor klasifikasi ini tujuannya untuk apa. Ya, jadi asal naruh-naruh saja. Itu. Dan juga masih banyak ditemukan siswa yang melakukan vandalisme. Ya, vandalisme ini artinya melakukan kerusakan kepada koleksi ketika dibaca, ya, melakukan banyak lipatan-lipatan pada buku sehingga membuat buku menjadi lebih kusam dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika para siswa memanfaatkan fasilitas, ya, sebaiknya ketika menggunakan kursi baca atau meja baca, setelah selesai kursinya bisa rapikan kembali, ya. Nah, itu salah satu etika siswa yang baik adalah ketika selesai menggunakan ruang baca, ya, kursinya dirapikan lagi, mejanya dirapikan lagi, ya, seperti itu. Nah, berikutnya disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplin ini biasa kita temukan para siswa ketika mereka meminjam koleksi. Ya, siswa perlu kita ajarkan ya, untuk disiplin. Jadi ketika meminjam buku, jatahnya misal 1 minggu untuk peminjaman, maka ya dalam 1 minggu itu buku harus dikembalikan. Ya harus disiplin, jangan telat mengembalikan. Nah, itu karena etika disiplin yang bisa diterapkan di perpustakaan adalah seperti itu. Siswa meminjam buku atau waktu 1 minggu, maka harus dikembalikan, jangan sampai telat. Ya. Kemudian tanggung jawab. Ketika meminjam buku, otomatis bukunya berada di rumah atau berada di luar perpustakaan. Nah, siswa harus bertanggung jawab bahwa buku ini bukan bukunya, bukan milik sendiri, tapi milik perpustakaan, sehingga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai bukunya rusak, jangan sampai bukunya basah, atau bukunya sampai sobek. Karena itu bukan milik sendiri, tapi punya perpustakaan. Jadi harus bertanggung jawab dengan koleksi yang dipinjam. Ya. Kemudian yaitu berperilaku baik di digital. Artinya ketika para siswa menggunakan fasilitas komputer yang ada di perpustakaan, mereka mencari informasi, ya, mereka membuka media sosial, mereka perlu berperilaku baik, mereka mampu bisa mencari literatur yang benar, ya. Jangan sampai para siswa mendapatkan informasi hoax, kemudian dijadikan sebagai eh, materi belajar mereka. Nah, itu sangat berbahaya. Maka dari itu, skill perpustakaan harus mampu memberikan arahan kepada para siswa terkait literasi informasi. Kemudian ketika menggunakan digital, mereka juga bisa berperilaku yang baik, sopan ketika akan mengomentari sebuah media sosial atau ingin memberikan saran kepada website-website yang mereka buka. Ya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu semuanya terkait untuk etika yang bisa Bapak Ibu semua sampaikan kepada para siswanya. Jadi harapannya siswa rame ya datang ke perpustakaan, kemudian mereka juga beretika ya, mereka punya etika ketika berada di perpustakaan. Ya, karena perpustakaan memiliki aturan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama, kepala perpustakaan bertindak sebagai pemimpin perubahan. Ya, jadi, baik buruknya perpustakaan itu merupakan tanggung jawab kepala perpustakaan. Bagaimana dia memimpin, ya, membuat konsep, ya. Maka perpustakaan itu
hasilnya yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya. Jadi perpustakaan mengalami perubahan menjadi baik, perpustakaan mengalami perubahan menjadi buruk. Nah, itu tergantung dari kepala perpustakaannya. Apakah kepala perpustakaannya eh, benar-benar menguasai bidang perpustakaan atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari situnya. Kemudian yang kedua, perpustakaan modern dapat meningkatkan literasi dan prestasi siswa. Ya, seperti pertemuan yang kemarin terkait modernisasi, maka dengan proyek literasi atau program literasi yang diberikan untuk para siswa, maka program tersebut tentunya akan membuat eh, para siswa ya menjadi siswa yang berprestasi. Karena dengan adanya perpustakaan yang baik akan menghasilkan siswa yang baik, siswa yang berprestasi. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu kolaborasi antara guru pustakawan memperkuat dampak pembelajaran. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, bagi eh, yang ingin perpustakaannya aktif, ingin perpustakaannya ramai, kalau kita berbicara perpustakaan sekolah, maka harus ada kolaborasi antara guru dengan pustakawan. Dengan adanya kolaborasi itu, maka perpustakaan bisa meningkatkan ya, minat kunjung perpustakaannya dan bisa meningkatkan minat baca para siswa serta menghasilkan siswa yang berprestasi. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Semoga bisa bermanfaat ya dengan materi yang tadi saya berikan. Ini adalah daftar pustakanya. Oke. Untuk Kak Eka, apakah masih ada waktu atau sudah selesai? Oke, baik. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Aryo untuk sesi